warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat Spin Maska, ketemu lagi dengan kita semua hari ini di podcast Spin Maska SMPIT Insan Mulia Surakarta. Kali ini saya Ustazah Erna Susi tidak sendiri. Saya akan menghadirkan adalah siswa-siswa berprestasi yang gantengnya Masya Allah ya. Itu kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan DP atau Dewan Penggalang Pramuka SIT-nya SMPIT Insan Mulia Surakarta. Nah, halo, assalamualaikum Mas Valen dan Mas Raihan. Halo, salam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Valen dan juga Mas Raihan tentang Dewan Penggalang. Pertama, sebelum kita mulai, saya mohon Mas Valen sama Mas Raihan untuk perkenalan dulu. Sebutin nama lengkap, nama panggilan, kemudian kalau di DB itu jadi apa gitu loh. Terus kelas berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Vian Pratama, biasanya dipanggil Valen. Kalau di Dewan Penggalang biasanya saya itu menjabat sebagai Pratama Putra atau biasanya dipanggilnya itu ketua kalau di OSIS ya. Dan saya itu sebagai kelas 9A. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dewa Widiantara, biasa dipanggil Raihan. Saya dari kelas 9A. Di DP saya menjabat sebagai sekretaris 1. Oke, jadi Mas Valen sama Mas Raihan itu sekarang kelas 9. Iya. Berarti sudah berapa lama bergabung menjadi DP? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya, Berarti 2 sudah sampai 3 tahun. Oh gitu, oke. Nah, satu pertanyaan dulu untuk mengawali ya. Apa yang membuat kalian tertarik untuk menjadi DP atau Dewan Penggalang? Ya ini mungkin bisa dari Rehan dulu ya. Oke, Rehan silakan. Lebih ke kegiatannya, kegiatan berpetualangnya. Ya, kan Pramuka lebih identik sama alam ya. Ya, mungkin kita tertarik di situ. Oh gitu, Mas Valen. Kalau saya emang awalnya itu kan nggak terlalu tertarik sama Dewan Penggalang. Oh gitu. Ya, tapi karena memang disuruh dari pembina, jadi saya coba-coba lah ikut. Habis itu setelah mengikuti Dewan Penggalang, oh ternyata juga menarik. Habis itu ada niat lah untuk melakukan beberapa kegiatan gitu. Jadi lebih tertarik lagi Ya, karena lebih tadi bersemangat gitu. karena tadi identiknya Dewan Penggalang tuh menyatu dengan alam Iya. gitu ya. Terus banyak tantangannya. Adventure. Gimana slogannya? My trip. My adventure. Asik. Nah, oke, tadi sudah dijawab kenapa kalian itu tertarik jadi Dewan Penggalang. Nah, gitu. Kita tuh mau tahu nih, mungkin kalian juga bisa menyampaikan ke Sobat Spin Maska di rumah sebenarnya tugas dari DP atau Dewan Penggalang itu apa saja? Saya minta tolong Mas Valen untuk menjawabnya. Kalau tugas utama Dewan Penggalang itu biasanya kita membantu kakak-kakak pembina untuk menyelenggarakan ekstra ya nih ya. Iya. Biasanya ada ekstra wajib itu kayak setiap hari Jumat. Nah itu kita kayak membantu kegiatan ekstra kulikuler. Menjadi tangan kanannya pembina. Ya, habis itu kan kita kayak contohnya Perjusa kemarin yang baru aja diselenggarakan. Nah, itu kan kita kan juga sebagai panitia untuk DP yang kelas 9 gitu. Jadi intinya membantu untuk pelaksanaan semua kegiatan ya. Terus juga membantu adik-adik anggota pramuka gitu. Jadi mengarahkan, betul banget. Nah, sekarang Mas Raihan saya mau tanya, gimana cara kamu membagi waktu ketika kamu menjadi anggota DP dan juga kamu kan sebagai siswa aktif di Spin Maska ya? DP itu kan banyak kegiatannya. Gimana cara baginya? Tergantung skala prioritasnya. Kalau misalnya di DP itu sedang ada acara, terus juga ada tugas. Sedangkan tugasnya itu deadline-nya masih mungkin 2 minggu lagi. Sedangkan DP acaranya besok, ya saya lebih mementingkan DP dulu, selesaiin dulu baru nanti nyelesain tugas. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ada tugas yang memang harus segera diselesaikan, ya tugasnya dulu berarti ya? Iya, tugasnya dulu. Kalau DP kan, kalau tugas kan lebih ke pribadi ya. Kalau ke DP kan masih banyak anggota lain ya, mungkin diserahkan dulu tugasnya ke anggota lain. Oke, gitu. jadi dibantu kerjasama sama teman-teman yang lain Iya, gitu Keanggotaan ya. juga gitu. Oke, sekarang saya mau tanya. Dari kan tadi cerita sudah 2 tahun jadi anggota DP ya, itu udah cukup lama. Ada nggak hal yang membuat kalian itu kayak, aduh gitu, kayak capek banget, kayak kesel banget ketika menjadi anggota DP? Mas Valen jawab.
Kalau kesel gitu ya, kadang kan ada kegiatan yang emang itu bikin capek. Kayak contohnya kemarin Perjusa itu kan jadi panitia, dan mungkin untuk pertama kali kita yang jadi panitia kegiatan yang emang sebesar itu menurut saya, jadi kayak bener-bener capek, apalagi harus ngatur adik-adik kelas yang memang kayaknya sulit terus agak-agak ada yang ngeyel gitu, jadi kayak bikin capek. Habis itu untuk persiapan kayak kemarin persiapan api unggun, bikin ya seperti itu kan, itu juga bikin capek, apalagi harus narik tali gitu kan. Itu yang bikin kita bikin pioneering juga, itu kan bikin tangan kita sakit. Oh gitu, jadi itu ya tantangannya ya yang bikin capek. Tapi walaupun capek tetap happy kan? Happy, seneng kalau seru. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira ketika kalian bersama di sesama anggota Dewan Penggalang pernah nggak ada perbedaan pendapat, selisih pendapat? Nah itu kalau sudah ada kejadian seperti itu, biasanya cara mengatasinya bagaimana sih? Kalau yang kemarin terakhir ya dia perbedaan pendapat itu pas konsep api unggun. Api unggun ya. Itu kan kita kan ada beberapa konsep, salah satunya ada meteor, konsep meteor, habis itu mana, habis itu ada konsep logo Wasem. Logo Wasem ya, itu logo pramuka dunia ya itu ya. Iya, pandu dunia. Habis itu kan itu awalnya kan kita kayak bingung ini mau konsep yang mana, kita berbeda pendapat. Habis itu ketika latihan terakhir di hari Kamis H-1 sebelum Perjusa, kita kayak diskusi dulu, bermusyawarah. Habis itu gimana, akhirnya kita mutusin ya emang kondisinya cocok buat di sana, padahal hujan. Kalau meteor itu kan mau hujan atau enggak kan masih bisa nyala. Masih bisa nyala lah gitu. Terus kita ya kayak mikir-mikir, bermusyawarah, berdiskusi, terus dapatnya konsep meteor yang memungkinkan sesuai dengan kondisi. Jadi ketika ada perbedaan pendapat gitu, intinya diskusi dulu ya, dimusyawarahkan. Nah, jadi Sobat Spin Maska perlu diketahui bahwa kemarin bulan November ini ya, SMPIT Insan Mulia Surakarta itu kita baru saja mengadakan Perjusa ya, perkemahan Jumat Sabtu, dan itu outdoor di bumi perkemahan Surakarta. Nah, itu yang menjadi panitianya adalah beliau-beliau ini, Dewan Penggalang. Kemarin acaranya seru banget, tepuk tangan dulu. Seru ya, nginep, bangun tenda gitu ya, dan juga teman-teman kemarin juga handle adik-adik kelas, ada dua level ya, level 7 sama level 8, Masya Allah banget ya, keren kan banget. bikin capek tuh. Itu yang bikin capek itu ya. Karena gimana caranya melakukan kegiatan sekaligus juga ngajarin, ngasih tahu gitu ya, mulai dari masang tenda, kegiatan-kegiatannya, masaknya juga diajarin juga. Iya, kan kayak padahal kan mau bikin gasnya itu nggak bisa dinyalain, Mas. Oh, nyalain gasnya itu beberapa bisa. Jadi Dewan Penggalang yang tanggung jawab nih buat ngajarin. Gimana? Yang udah tahu lah caranya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kegiatan pramuka Dewan Penggalang itu kan pasti banyak ya. Ada apa sih kegiatannya? Coba minta tolong dijabarkan Mas Rehat. Kegiatan pramuka. Apa aja? Ada ekstra wajib setiap hari Jumat, terus ada Perjusa kemarin itu, terus untuk DP itu nanti ada mabit, mangkrak, mabit, pengakraban dan penggalang. Oke, lucu. Ada kenaikan tingkat untuk DP. Oke. Ada latihan rutin seminggu 2 sampai 3 kali. Hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. Iya. Habis itu ada LDKDP. Oke. Ya biasanya itu kan keluar, kayak contohnya untuk tahun ini Desember akhir kita berencana mau ke Gunung Mongkrang, naik Gunung Mongkrang. Habis itu kita mau camping di sana. Iya, Masya Allah, anak gunung banget nih ceritanya ini. Skena banget gitu ya. Skena. Ya, oke. Nah, jadi dari semua kegiatan itu, menurut kalian yang paling berkesan ketika kalian menjadi anggota DP itu yang mana? Camping. Mas Valen. Oh iya, oke. Mas Rehan. Pasti camping. Pasti campingnya. Ya. Oke. Padahal itu tadi capek ya? Capek tapi seru. Seru karena ya di situ kegiatan outdoor. Ya. Mulai dari mendirikan tenda, terus nanti ada masak. Habis itu kan kita ada api unggun gitu kan, kayak vibes-nya kan beda gitu Kak, di luar. Makanya itu yang bikin seru, terus juga kegiatannya tuh ya walaupun bikin capek tapi menyenangkan gitu ya. Terus ada outbound-nya. Terus kegiatan jerit malam. Apa nih sebenarnya? Si Buta dan si Buntung. Iya, si Buntung dari Gua Hantu. Oh, bukan. Jadi si Buta dan si Buntung, terus ada operasi semut. Saya tuh kemarin baca ini apa gitu, saya nggak paham gitu ya. Saya tuh dulu pembina juga, Dewan Pembina, tapi
ketika saya SMP itu 2003 sih. Kalian udah lahir belum? Belum ya. 2019. Saya 2010 2011. 2011. Saya udah PPL itu. Oke, jadi wah luar biasa ya. Nah teman-teman, tadi sudah ada kegiatan yang berkesan. Sekarang saya mau tanya nih, ketika ada latihan outdoor kayak white game atau outbound, favorit kalian atau yang malah membuat kalian deg-degan banget itu yang apa? Mas Valen bisa bantu jawab. Kalau yang bikin deg-degan sebenarnya itu kayak contohnya apa ya? Ke pas jurit malam Ya, jurit malamnya itu. Jurit malam. Karena kayak kita mabit, yang kita mabit itu mangka itu mabit. Keadaannya seperti apa? Disuruh apa gitu? Kita tuh kayak jalan-jalan ke kuburan misalnya itu. Oh ya. Ya kayak kemarin kita ke Praci yang di Kartasura ya. Heeh. Yang di Kartasura di makam haji itu. Kita jalan. Jadi baris gitu. Ya baris jalan bareng-bareng. Kita nyusuri gang-gang kecil gitu yang ada di kuburan gitu kan. Itu kan menurut kan kayak menakutkan gitu. Jadi kayak Itu menegangkan gitu ya. Iya. Itu ada nggak yang sampai misal yang putri ya kan, Dewan Penggalang tuh ada yang putra, ada yang putri, ada yang kayak untuk gitu takut gitu. untuk mangkap itu cuma putra tok, putri nggak Biasanya, iya. Kok bisa? Kalau ngajak putri kan Nanti takutnya tuh ribet. Oh, gitu. Jadi putra tok gitu yang Oh yang itu putra, tapi Iya. ada nggak putra yang kayak gitu takut gitu? kalau sampai sini sebenarnya dua kali tuh ada. tapi kan kalau kita teriak-teriak ini malah bangunin gitu. Jadi kira, wah gitu. Halo gitu. Nah, jadi nggak ada lah yang teriak-teriak gitu ya. Berarti kita sebelum masuk kuburan kan kita doa dulu. Iya betul, benar-benar. Ada yang kalau ada hal-hal mistis itu nggak ada. Iya, jadi kayak uji nyali gitu ya. Kayak ketika kalian nggak kuat lambaikan tangan. Enggak ya? Enggak kayak gitu. Ya, karena sudah ini ya, berarti hatinya itu sudah mantap, iman kuat. Wah, Iman. Masya Allah. Hati mantap, iman kuat, godaan apapun lewat. Gitu. Iya. Nah, gitu tadi. Nah, teman-teman, tadi tentang yang hal-hal seru nih. Menurut kalian pernah nggak ada kejadian lucu selama kalian berkegiatan dengan DP? Kalau kegiatan lucu gimana ada nggak ya? Kegiatan lucu tuh Kejadian lucu sih sebenarnya gitu. Kayak apa misalnya apa hilang terus atau apa Oh ada. gitu. Ketika perjusa kemarin. Oke, berjasa. Itu kan kita kan mau bongkar tenda. Habis itu kan kita kan cari itu wadah flashdisknya. Kan flashdisknya Flyseat? Iya. Itu kan udah Terbang-terbang. kita enggak beda. penutup. Oh, penutup tenda. Oh, Iya, itu kan udah kita gulung ya dari dalam Udah dilipat, dilipat. terus mau dimasukin ke tempatnya. Ya tempatnya kita cari-cari itu udah 5 orang Dewan Penggalang kan ada 5 yang kelas 9. Udah cari-cari kok dari kemana-mana nggak ada. Di dalam tenda itu Dalam tasnya udah dikeluarin semua, juga nggak ada. Nggak ada. Oke. Habis itu ada salah satu teman kita namanya Hafiz yang bilang Heeh. kayak Kan kita tuh campingnya di bawah pohon besar. kayak pohon beringin besar gitu. Jadi kayak bilang, Mbah, tolong dibalikin. Kalau dibunyiin tolong dikembalikan. Kan kayak kepercayaan orang Jawa gitu. Itu setelah kita bilang begitu, kita cari lagi itu kayak di dalam tenda, di luar tenda dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketemu. Ternyata di sudut tenda, Iya. di belakang tas. Di belakang tas pas. Padahal tadi sudah ada dicari di situ nggak ada. Nggak ada. Tasnya udah dikeluarin. Oh gitu. Iya. Habis itu kita makasih ke mbahnya gitu. Makasih ke mbahnya. Iya, Mbah, turun gitu. mbah gitu Oh kan. gitu. Mbahnya jawab balik nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Oke. Kalau dijawab bubar nanti gitu ya. Berjalan Oh ya. iya. Jadi itu ya. Iya, itu sama kegiatan lucu. Kejadian. Kejadian, Iya, ya, kejadian lucu. Iya benar-benar. Nah teman-teman, tadi cerita lucu udah. Sekarang saya mau tanya nih, kalian sudah berkegiatan pramuka ya, pramuka SIT. Kira-kira banyak kegiatan mulai dari kemah, terus ada mulai dari kalian kerja sama tim pasti ada ya, banyak Pasti. tantangan-tantangan, problem solving. Itu menurut kalian nilai-nilai pramuka apa yang berkesan dan menjadi pelajaran dan jadi nilai untuk diri kalian sendiri, untuk kalian pribadi? Menurut Mas Valen gimana? Kalau misalnya kerjasama ya Wis, karena kayak kebersamaan gitu. Contohnya kemarin ketika kita kalau di Pramuka
kalau kita mau makan ya, kita tuh harus nunggu teman kita dulu ya nih ya. Kayak satu baru ke toilet atau baru kemana gitu, kita tunggu dulu sampai dia datang. Jadi biar dulu. Ya jadi kayak satu makan semua, satu lapar semua, satu kenyang semua gitu. Oh gitu. Kayak kemarin pas mabit itu juga mangkrab Dewan Penggalang itu kan ada satu martabak, cuma satu biji martabak buat Satu potong nih. satu potong nih kan martabak kan. Buat 15 orang. Buset dah. Terus juga satu keripik gitu. Kan ada kan keripik yang apa namanya? Keripik singkong. ya, gitu. keripik Itu singkong. satu keripik itu buat 15 orang. Gimana caranya? Ya, Itu gitu. ngetes. Gimana caranya biar bisa buat 15 orang itu kan kebersamaan gitu. Jadi untuk melatih kebersamaan. Jadi Iya. nilai kebersamaan itu yang tertanam di jiwa Mas Valen sama Iya. Mas Rehan gitu Iya. ya. Oke, bagus juga ternyata. Teman-teman, ketika kalian berkegiatan, pasti kan tidak sendiri, pasti ada mungkin yang membersamai kalian gitu ya. Menurut kalian ada nggak sosok-sosok dalam kalian berkegiatan pramuka yang menurut kalian jadi inspirasi? Ketika kalian melihat tuh mereka, oh masya Allah, oh gini ya gitu. Ada nggak sosok-sosok yang menginspirasi DP atau Dewan Penggalang? Pasti Sebenarnya ada. ada ya ada. Pasti ada. Semua pembina itu ada inspirasi tersendiri ya. Iya. Tapi ada. kalau dari awal kita dari awal terbentuknya dengan DP Dewan Penggalang itu Iya. ada satu sesosok seseorang seseorang yang pembina yang Iya. melekat di kita, yaitu ada Kak Tony. Oh, Kak Tony. Dan kebetulan rumah beliau juga dekat sini gitu. Dan itu beliau membersamai kalian dari awal gitu. Dari Dari awal. kita kelas. Apa yang kalian lihat dari beliau itu menjadi sosok teladan gitu? itu Mungkin ya tadi kebersamaan juga jadi bersamaan kan juga diajari beliau, habis itu kayak kedisiplinan gitu kan beliau juga yang ngajar. Tapi setelah beberapa pembina yang lain, contohnya ada Kak Taufik, Kak Sofi, Kak Mutia, Kak Akmal gitu ya, Iya. Kak Sidik itu juga beberapa orang kayak itu biasanya itu lebih mengeksekusi ke kegiatan kan Tapi lebih mudah juga. tapi kalau kebersamaan memang Kak Tony. oh gitu. Jadi banyak ngajarin gitu-gitu Iya, ya. iya. Tentang dasar pramukaan. Jadi itu juga kalian nanti suatu saat harus ngajarin itu loh ke adik-adik yang adik-adik, lain. ya. Iya, udah siap. Dan kemarin barusan kita udah ngajar itu juga. Tipis-tipis Oh gitu. lah, tipis Oke, lah, yang oke, kita tahu asik, aja, asik. gitu. Oke, gimana coba ngajarin adik-adiknya itu? Ada yang ngeyel-ngeyel nggak itu? Banyak sebenarnya yang Iya banyak. Gimana cara ngajarinnya ke adik-adik? Jadi diingetin gitu misalnya. kayak contohnya kemarin pas mau senam gitu kan kita Ya. langsung teriak-teriak mas ayo senam gitu kan cepet baris soalnya kan kita juga udah kejar waktu. Betul. Nah itu kita kayak hitungan 1 sampai 10 kalau belum baris 10 langsung nanti turun push up push up gitu. Oke. Sebenarnya juga nggak push up karena kan kalau kita kasih push up kan juga percuma gitu kan Iya. kalau malah bikin capek juga kan. Nah itu cuma kayak ngacem gitu doang. Dan alhamdulillah ketika hitungan ke-9 atau ke-10 mereka langsung rapi Langsung baris baris, gitu. rapi. Jadi itu ya Dewan Penggalang itu tugasnya itu nggak cuman dia sok-sok keren aja Ya, enggak ya, tapi enggak. kayak gimana ngajarin nih adik-adik ini ya biar jadi ikut. Nah teman-teman ke pertanyaan selanjutnya ya, menurut kalian pelajaran paling berharga apa yang kamu dapat sejauh ini ketika kalian jadi DP Dewan Penggalang gitu? pelajaran paling berharga. Tadi sudah disebutkan kan ada kerjasamanya Iya. gitu, terus apa misalnya survival kah atau apa gitu? Pelajaran yang selama ini itu mungkin dari tali temalian ya. Tali temalian bisa ngiket apa aja. Kayak contohnya kita mau ngiket kayu-kayuan lah gitu kak. Kita Ya. di rumah kan kita mau ngiket kayu bakar. Ya. Itu kita bisa lah ngiketnya caranya gimana. Oh cara yang benar ya, gitu ya. habis itu kan kita kayak mau ngiket sesuatu tali gitu mau kemana gitu kan kita bisa biarkannya erat gitu. Itu kan memang pelajaran yang bisa kita ambil. Membuat Jadi- tandu juga bisa. Oh Iya. gitu. Iya. Jadi selain tali temali apa aja nih biasanya Mas Rehan bisa tolong dibantu nggak keahlian-keahlian dari pramuka? Coba. Kalian dari pramuka. Tadi kan ada tali temali, Iya. terus Morse, PPB. ada juga PBB. PBB baris berbaris ya itu kan Kayak biasanya Ada upacara ya, iya, ada upacara Contohnya tuh. hari kemarin 7 Agustus itu kita yang Kan- maju itu jadi Iya. petugas Asik. gitu. Dia ngomongnya gitu, kita yang maju gitu. Oh gitu. Terus ada kayak sandi morse kan Sandi kalau kita morse. di hutan atau kita tersesat kan kita bisa Nggak mungkin teriak tuh cari pertolongan. ya, kan nggak mungkin denger itu kan luas hutan itu kan kalau kita mau ambil HP telepon kan juga Ya, nggak mungkin ada nggak ada sinyal sinyal. kemungkinan itu kan
makanya kita bikin sinyal SOS pakai Morse. Kayak kita ngetuk ke pohon gitu. Oke, atau bagaimana pun caranya gitu ya. Iya. Ada Morse, terus yang pakai bendera-bendera tuh Semapur gitu ya. Tapi semapur itu nggak terlalu berpengaruh ke dalam kegiatan kita ya dia. Tapi ya itu melatih ini juga sih, skill kita aja ya. Nambah skill aja, nambah skill tok itu. Oke. Nah sekarang teman-teman saya mau teman-teman itu sedikit share. Menurut kalian kenapa sih anak-anak SMP itu penting untuk ikut pramuka? Kenapa mereka harus pramuka ini bagus loh? Silahkan diikutin. Menurut kalian apa sih? Coba sampaikan ke Sobat Spin Maska di rumah. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut Dewan Penggalang gitu kan ya, Dewan Penggalang itu melatih kalian disiplin, kerjasama, habis itu melatih kalian untuk bertanggung jawab, kepemimpinan gitu. Apalagi kan kita sebagai cowok ya, kita sebagai cowok kan harus punya sikap kepemimpinan. Karena kan di suatu saat mungkin nanti entah kalian sudah dewasa kan kalian harus memimpin suatu keluarga. Jadinya itu mungkin penting buat kalian gitu. Dan mungkin untuk Rehan, Mas Rehan? ada berpikir kritis juga. Jadi biasa kalau kata pembina, kalau masuk di pramuka itu pasti kalau menghadapi suatu masalah sikapnya akan berbeda sama murid-murid yang lain. Bisa nanti mengatasinya itu bisa lebih santai, lebih tenang gitu. Lebih tenang, lebih bisa berpikirnya tuh encer lah gitu. Oh gitu. Jadi kalian selama di pramuka ini dari tadi kebersamaan, terus juga melatih jiwa kepemimpinan, juga kalian melatih problem solving ya. Itu nggak cuma di pramuka aja gitu, tapi juga di kehidupan sehari-hari kalian belajar itu, kalian terapkan gitu ya. Pasti kan di rumah, di masyarakat kan kita terapkan, di keluarga gitu. Oke. Nice. Tadi belum Bapak udah ngomongin keluarga nih. Tadi jawabnya jika kita nanti berkeluarga. Ya itu kan kayak perumpamaan aja gitu. Iya benar juga, benar gitu. Cuma saya agak gitu. Oke. Nah, teman-teman, tadi sudah ada gitu ya. Sekarang yang kita sebelum ke penutup nih, teman-teman coba sampaikan pesan singkat kepada adik-adik penggalang ya. Jadi menurut kalian berikan pesan-pesan untuk adik-adik Spin Maska, adik-adik penggalang itu. Silakan dari Mas Rehan dulu. Jadi penggalang ya. Kalau apa ya? Mungkin kalau ada adik Dewan Penggalang atau adik pramuka yang lain, jangan malas buat ngikutin kegiatan pramuka, karena sebenarnya kegiatan pramuka itu asik kalau kalian niat. Karena kan beberapa banyak teman-teman adik yang lain itu kan kayak masalah pramuka mau duduk KS gitu kan. Gitu, makanya kalian harus tetap semangat buat ngikutin kegiatan pramuka, karena kegiatan pramuka itu nggak hanya bikin capek, tapi kan juga mengajarkan beberapa banyak hal, kayak kedisiplinan, kerjasama, kebersamaan begitu. Karena sebenarnya di dalam pramuka tuh bukan hanya kegiatan di alam sebenarnya. Di dalamnya itu mengajarkan ya banyak nilai-nilai penting kehidupan lah gitu. Yang bisa diterapkan di kehidupan, nggak cuman asal-asal pramuka aja, dan bukan buat keren-kerenan aja gitu ya. Ya walaupun emang keren sih Dewan Penggalang. Gitu. Oke, baik Sobat Spin Maska, tadi seru banget pembicaraan kita dengan ini mas-mas dari Dewan Penggalang, ada Mas Valen dan Mas Raihan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tadi dari petualangannya, dari semua pengalamannya selama menjadi Dewan Penggalang Spin Maska itu banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, kita mau pamit dulu. Jadi kalau misalnya Sobat Spin Maska, tadi saya pribadi Ustazah Erna dalam menyampaikan podcast ini ada kekurangan, kami mohon maaf. Mas Valen dan Mas Rehan silahkan berpamitan dulu. Iya. Untuk teman-teman kita pamit dulu. Kita pamit ya. Kita pamit, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next podcast. Dadah.